Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Ika, terima kasih Pak Ika sudah menyempatkan waktunya di sini untuk memberikan pengetahuannya, juga sharing dan berdiskusi dengan para peserta. Selamat pagi para peserta ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Pada pagi hari ini melanjutkan seri webinar swakelola kita untuk hari keempat hari ini dengan pembahasan persiapan menghadapi audit terhadap pelaksanaan pengadaan melalui swakelola bersama Bapak Ika Gunawan, SST, ME Akaja. Ya. Mungkin saya persilakan langsung aja ke Pak Ika. Terima kasih Baik. Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Hendro. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam rangkaian sesi webinar dalam materi swakelola bersama LPKN. Saya diminta oleh Pak Andi untuk menemani Bapak pada sesi terakhir setelah sekian hari kemarin oleh Pak Rozi bicara panjang lebar mengenai swakelola itu apa, kapan swakelola, kemudian bagaimana pelaksanaan swakelolanya sampai pertanggungjawaban. Nah, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, ujung dari semua adalah menghadapi pemeriksa, menghadapi auditor, gitu kan? Makanya bagus sekali materi dirancang oleh LPKM. Pada sesi terakhir kita akan membahas mengenai persiapan menghadapi audit swakelola, ya. Baik, sebelum lebih jauh mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada semua supaya lebih akrab. Nah, saya tayangkan dulu. Mungkin supaya lebih full screen, saya akan matikan webcam saya sementara biar cukup pada tayangan PPT-nya mungkin ya. Oke, Pak Hendro, sudah terlihat slide saya? Halo? Sudah Pak, sudah. Baik. Sudah full screen. Sudah full screen ya. Oke. Ini webcamnya biar nggak terlalu gede gimana ini. Oke. Nah ya, baik Bapak Ibu semua. Jadi audit swakelola ya. Perkenalkan, nama saya Eka Gunawan. Sehari-hari saya sebagai widesuara di Pusiklat TPKP. Memang audiens saya biasanya teman-teman auditor yang biasanya menjadi auditor daripada mungkin Bapak Ibu semua lah gitu ya. 2 jam ini kita bisa sharing mengenai kira-kira gimana caranya ya, persiapan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan swakeolanya aman lah gitu ya. Artinya temuan-temuannya nggak material ataupun kalau temuannya material, temuannya yang membangun lah gitu ya. Baik Ibu semua, audit swakelola ya. Kita mulai dengan beberapa bahasan ya. Pertama, saya akan memulai dengan pertanyaan kepada kita semua bahwa kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa gitu kan, seringkali bahasanya adalah gimana supaya akuntabel. Bagaimana supaya akuntabel? Ternyata harus sesuai dengan aturan gitu ya. Betul memang, kadang-kadang auditor juga memandang pengadaan barang adalah bagaimana supaya pengadaan barang sesuai dengan aturan, gitu kan? Tapi sebetulnya kami kalau di technical auditor, di kalangan auditor, sebetulnya menekankan bahwa sebetulnya betul bahwa akuntabilitas itu sesuai aturan, tapi tidak selamanya bahwa aturan itu menjadi panglima lah, gitu ya, bukan tujuan. Aturan itu kan sebetulnya dari sisi pengendalian, manajemen, itu kan seni untuk mengendalikan, seni untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Oleh karena itu bagus sekali sebetulnya dalam PP 19 bicara PBJ bukan hanya bicara bagaimana prosedur ya, kerumitan-kerumitan teknis gitu ya, kerumitan-kerumitan administratif, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah gimana supaya menjadi PBJ-nya itu menjadi value for money. Ini satu kalimat, satu kata yang menjadi kampanye bersama sebetulnya bahwa gimana caranya supaya PBJ itu lebih mengarah kepada ya bernilai lah, punya nilai yang maksimal dari uang yang sudah keluar ya. Oleh karena itu demikian juga dengan bicara
swakelola. Apakah kita hanya fokus sekedar administratif gitu kan, atau kita fokus pada value for money. Nah, teman-teman auditor ya ditekankan juga oleh kita bahwa audit ke lapangan jangan cuma sekedar melaksanakan meyakinkan bahwa asal administrasi sudah sesuai ya, memang bagus tapi nggak cukup gitu. Ya, masyarakat tuntutannya demikian besar ya, kepada kita mengenai PBJ, uang negara sudah digelontorkan demikian besar, ketika nilai manfaatnya terlalu banyak kan menjadi sayang ya. Oleh karena itu Bapak Ibu juga yang menjadi pelaksana ya, harusnya punya mindset yang sama dengan auditor bahwa tujuan daripada PBJ entah dia penyedia, entah dia swakelola itu harus value for money. Itu yang utamanya. Bahwa aturan ada, juknis ada, itu untuk menunjang supaya bisa tercapai value for money. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada semua bahwa audit itu nanti pun sebetulnya bukan sekedar memastikan aturan, tapi memastikan bahwa pelaksanaan swakeolanya itu value for money. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebetulnya penting sekali memahami yang namanya value for money itu. Ya. Nah, kemudian salah satu kekhawatiran utama dari pelaksanaan menghadapi auditor adalah ketika auditor nanti menemukan adanya kecurangan-kecurangan, adanya kerugian negara, gitu kan? Nah, sebetulnya itu bicaranya adalah apakah perbuatan ya, atau fakta-fakta bahwa tidak value for money itu adalah kecurangan, gitu kan? Jadi sebetulnya kalau kita pengen pelaksanaan pengadaan budget kita bebas kerugian negara, bebas temuan kecurangan, gitu kan? Itu irisannya adalah sederhana sebenarnya. Ketika tujuan pengadaan barang tercapai, yaitu apa? Value for money. Ketika value for money, ya berarti pengadaannya efektif, efisien, ya dalam bahasa auditor ditambah ekonomis, gitu kan? Dalam bahasa PBJ tepat kualitas, tepat jumlah dan seterusnya. Itu bisa dibilang satu unsur dari kecurangan sudah hilang, yaitu apa? Unsur kerugian negara. Karena yang namanya kerugian negara pasti berawal dari perilaku tidak value for money. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita semua menginginkan bahwa auditor tidak menemukan kecurangan, ya, maka sebetulnya yang disasar paling adalah gimana memastikan PBJ kita value for money. Demikian juga dengan pengadaan barang swakelola. Ya, gimana caranya swakelola itu harus value for money. Ya. Jadi konsep ini menjadi penting bagi ibu semua supaya memastikan bahwa pada masa dulu ya memang auditor itu sering fokus pada peraturan. Jadi datang auditor, baca Perpres 16 gitu ya, baca Perpres 54 atau dulu baca Perpres 80 tahun 2003, kemudian menekankan pada ketika ada pelanggaran temuan, ada pelanggaran temuan gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai pelaksana mungkin rada-rada juga ini apa sih gitu kan auditornya, dikit-dikit salah, dikit-dikit temuan. Padahal mungkin ya, mungkin beberapa aturan tidak Bapak Ibu laksanakan atau dimodifikasi ya dengan maksud supaya pengadanya bisa lebih value for money gitu kan. Nah sebetulnya ketika tujuan tercapai gitu kan, dengan cara-cara yang mungkin sedikit berbeda, bisa dikatakan bukan penyimpangan, mungkin malah bisa dianggap sebagai terobosan. Ya, yang penting dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pola pikir seperti itu mestinya menjadi pola pikirnya baik yang diaudit maupun oleh auditor. Kemudian berkembanglah konsep menjadi value for money di kalangan PBJ. Nah, di kalangan auditor sebetulnya ini sudah lama sekali. Saya tahun 95 belajar audit, itu sudah diajarkan bagaimana bahwa tujuan audit itu utamanya adalah menilai value for money, bukan semata-mata menilai ketaatan. Ya. Ya memang pada kenyataannya ternyata tidak mudah. Ya, auditor dengan tujuan menilai value for money itu tidak semudah dengan auditor hanya bicara ketaatan. Ketaatan tinggal baca Perpres, gitu ya, dibuat listnya, dilihat pelaksanaannya, kemudian pelanggaran, gitu kan. Tapi kemudian apa masalahnya gitu kan? Ketika pelanggaran mungkin berakibat baik, nah jangan-jangan yang salah bukan pelanggarannya, tapi aturannya yang salah, gitu kan. Nah, karena itu
auditor juga sudah bergeser dari sekedar rule base gitu ya menjadi value for money-nya. Nah, tadi dikaitkan dengan kecurangan, sebetulnya kalau kita bicara sekarang banyak PBJ ya sering dianggap ya ujung-ujungnya adalah korupsi dan lain-lain, sebetulnya sederhana juga kan. Kalau sudah value for money, maka satu unsur kerugian negara itu bisa dibilang tidak terjadi. Ketika kerugian negara nggak terjadi, unsur ya kan ada 3 unsur korupsi itu lah. Ada perbuatan melawan hukum, ya, kerugian negara, menguntungkan diri atau orang lain kan. Nah, ketika kerugian negara yang tidak ada, maka bisa dibilang korupsi menjadi nggak ada. Artinya kekhawatiran bahwa datang auditor ya baik internal eksternal menemukan fraud ketika sudah value for money sebetulnya sudah relatif ada gitu kan. Artinya kita sepakat bahwa pembahasan kita ke depan adalah bagaimana mencegah ya kegiatan PBJ Swakola ini tidak value for money. Artinya memastikan sejak tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban PBJ-nya, swakolanya value for money. Aman secara aturan, aman juga secara kecurangan dan sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa. Saya pikir konsep berpikir itu perlu ditanamkan dulu supaya kita nggak usah terlalu khawatir juga. Ada pertanyaan, selama ini tuh Perpres seperti kitab suci, gitu. Ada satu kalimat, satu kata dilanggar itu khawatirnya luar biasa, gitu kan? Ya betul secara akuntabel ya. Tapi kan kita bicara adalah ilmu manajemen, manajemen pemerintahan, manajemen keuangan daerah, manajemen keuangan pemerintah pusat, ya, keuangan negara. Itu kan kadang-kadang tujuan-tujuan pemerintah, tujuan-tujuan kantor, seperti dibilang Pak Jokowi sekarang, itu perlu terobosan, ya. Tidak bisnis as usual, perlu ada terobosan untuk mempercepat dan lain-lain, kan? Oleh karena itu memang pola pikir kita pun sama. Para pelaku PBJ, para pelaku kegiatan pengadaan pajak bukan hanya sekedar bagaimana masyarakat juknis, tapi gimana caranya fokus pada tujuan tercapai. Tujuannya apa? Sering disebut tujuannya adalah value for money. Baik, itu agenda kita pertama Bapak Ibu semua ya untuk memastikan kepada Bapak Ibu bahwa baik auditor maupun yang diperiksa auditi istilahnya itu sebetulnya sederhana sekali. Kalau mau bebas temuan, maka PBJ-nya mesti value for money. Ya, baik. Itu agenda pertama, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Berikutnya, yang berikutnya, nah ini, ketika bicara audit untuk pengadaan barang itu siapa sih, gitu kan? Nah, bisa BPK, sebetulnya bisa APIP. Kalau kira-kira tanya Bapak Ibu, memilih BPK yang datang atau APIP yang datang, gitu ya? Nah, kalau secara konsep auditor, mestinya BPK itu kan dia eksternal auditor, dia datang untuk menilai bagaimana pelaksanaan audit kita, ya. Sementara APIP sebetulnya adalah diangkat oleh organisasi untuk membantu kita memastikan tujuan-tujuan tercapai. Jadi yang menjadi mitra sebetulnya adalah APIP, ya. Harusnya kedatangan APIP kita dengan senang hati karena apa? Dibantu untuk mempersiapkan akuntabilitas di mata auditor eksternal. Jadi Bapak Ibu ya harus memandang bahwa APIP ya auditor internal itu adalah mitra ya bukan perpanjangan tangannya BPK ya. Demikian juga auditornya harus memandang bahwa auditi Bapak Ibu adalah mitra yang harus kasih konsultasi, kasih rekomendasi supaya ketika diminta pertanggungjawaban oleh BPK gitu kan, itu sudah dapat akuntabel lah ya. Oke. Jadi memang kadang-kadang ya kita harus tahu bahwa yang datang itu tidak semuanya semata-mata menilai akuntabilitas, tapi datang audit, entah PBJ penyedia, entah PBJ sukarela, datang tujuannya adalah ya membantu kita. Baik semua ya. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya, ini. Kalau kita bicara APIP, ya, APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten Kota, atau SPI di rumah sakit, ya,
atau SPI di perguruan tinggi, ya, itu semua adalah APIP, ya, aparat pengawas internal pemerintah. Ya. Kemudian sebetulnya itu terjemahan dari profesi yang namanya auditor internal sebetulnya. Ya. Itu jabaran dari konsep auditor internal. Ya. Nah, perannya sebetulnya dua. Ya, APIP, ya, itu tadi punya tujuan adalah harus memberikan nilai tambah. Harus memberikan nilai tambah. Nilai tambah. Kepada siapa? Kepada kita, kepada kementerian lembaga atau Pemda yang menjadi mitra daripada APIP. Ya. Nilai tambahnya bentuk apa? Kalau kita bicara PBJ, nilai tambahnya adalah tadi harusnya value for money. Berarti ya keberadaan APIP harus bisa semakin meningkatkan value for money dari pengadaan barang dan jasa. Nah, apa output dari APIP? Outputnya adalah bukan menggantikan sebagai pelaksana PBJ, tapi memberikan rekomendasi. Rekomendasi. Supaya apa? Supaya bisa memberikan nilai tambah. Jadi, rekomendasi yang dilaksanakan oleh APIP tujuannya adalah memberikan nilai tambah. Rekomendasi tidak bisa tidak harus lahir dari temuan. Ya, dari temuan. Nah, kita lihat nih. Tentunya sebagai pelaksana, sebagai kementerian, sebagai pimpinan lembaga, sebagai pimpinan Pemda, semakin banyak nilai tambah yang dicapai oleh organisasi, tentunya berarti organisasi semakin baik. Kalau bicara konteksnya PBJ, berarti semakin bernilai. Nah, itu kan semakin bernilai, itu kan unlimited. Artinya, semakin bernilai, semakin bagus, dan bagus, dan bagus. Berarti, kita butuh apa? Butuh rekomendasi auditor internal. Berarti, kita berharap banyak rekomendasi dari auditor, supaya apa? Meningkatkan nilai tambah. Nah, ini mulai nih ya. Wah, kalau gitu, terkesan supaya rekomendasi banyak, maka temuan mesti banyak. Wah, ini kan, ini paradigma yang kadang-kadang dihindari nih. Ketika temuan banyak, berarti terkesan PBJ belum bagus. Belum tentu kan, PBJ bisa sudah bagus, tapi kita butuh lebih bagus. Sehingga apa? Butuh rekomendasi, butuh temuan. Ketika mindsetnya seperti ini. Jadi nggak usah khawatir dengan temuan. Temuan itu harusnya diapresiasi oleh baik auditor maupun auditi. Kenapa? Karena temuan itu untuk memberikan nilai tambah. Nah, memang selama ini banyak dikeluhkan. Temuannya auditor ternyata nih, kalau kita bedakan ya, Pak, temuannya itu selama ini tidak memberikan nilai tambah. Hanya menyalah-nyalahkan. Nah, itu yang salah. Harusnya auditor itu hanya bikin temuan yang memberikan nilai tambah. Ketika tidak memberikan nilai tambah, itu esensinya bukan temuan. Ya, memang karena kompetensi, kapabilitas dan lain-lain dari auditor, ya, daripada APIP, seringkali APIP banyak menghasilkan temuan tuh yang ini. Temuan yang tidak ada hubungannya dengan nilai tambah. Padahal itu bukan tujuannya. Ya. Harusnya kalau kita bicara APIP dengan tujuan nilai tambah, bikin temuan sebanyak-banyaknya yang memberikan nilai tambah. Artinya apa? Yang membuat ya PBJ semakin value for money. Oke, Pak? Nah, APIP untuk bisa bikin temuan ini perannya audit atau consulting. Jadi pahami ya. Jadi APIP kalau datang ke kantor Bapak Ibu itu tidak selamanya audit. Bisa juga dia datang dalam consulting. Jadi kita bisa manfaatkan peran mereka tidak hanya audit, ya. Tapi sebetulnya dua-duanya sama. Dua-duanya punya tujuan untuk memberikan rekomendasi nilai tambah. Lalu sebenarnya di mana? Ada kesan, Pak, sebaiknya auditor datang itu jangan cuma audit, tapi consulting. Sebetulnya itu nggak pas juga ya. Kita lihat nih. Sebetulnya perbedaan utama dari audit dan consulting adalah ya bukan pada semata-mata rekomendasi. Ada yang bilang gini, Pak, kalau consulting itu kan beri saran perbaikan. Kalau audit cuma nyalah-nyalahkan, gitu ya. Nah, itu sebetulnya konsep yang salah, konsep yang kurang tepat.
consulting maupun audit, dua-duanya hasilnya adalah rekomendasi. Oke, jadi gimana bicaranya kalau ternyata consulting itu diutamakan? Tidak, ya. Ini ibarat begini, Bapak Ibu semua. Ibarat kita sakit flu, ya, demam nih, musim hujan sekarang, demam, badan panas. Kita datang ke dokter atau datang ke apotek. Ya, di apotek ada petugas, ada pelayan. Mungkin ketika kita bilang info yang sama, Pak Dokter, saya flu, apotek saya flu, mungkin dua-duanya ujung-ujungnya dapat rekomendasi yang sama. Rekomendasi paracetamol, karena obat panas. Karena flu itu kan nggak ada obatnya ibaratnya. Hanya meningkatkan daya tahan tubuh. Oke? Tapi kenapa kita kadang-kadang perlu dokter? Kita nggak percaya dengan apoteker. Tadi, ke dokter, dokter itu sedang menjalankan analoginya seperti fungsi audit. Jadi apa? Untuk memberi resep paracetamol, maka dia apa? Melaksanakan dulu audit. Artinya apa? Informasi flu tadi itu dicek dulu, diaudit dulu, dijamin dulu dengan cara apa? Kata dokter, tolong tes lab, ya. Coba dilihat apa namanya detak jantungnya, dilihat matanya, dilihat mulutnya, gitu kan? Nah, itu sebetulnya dokter sedang meyakinkan bahwa informasi flu-nya itu flu apa? Apa sebabnya? Betul-betul flu atau malah penyakit yang lain? Gitu? Kalau ternyata DBD, berarti mestinya bukan paracetamol, rekomendasinya dirawat. Tapi kita lihat, apoteker, dia nggak melaksanakan apa-apa. Memberikan rekomendasi berdasarkan info semata-mata yang dari pasien. Salah nggak dia? Enggak. Flu ya, bilangnya flu kan, flu itu obatnya adalah paracetamol. Nah, demikian juga ketika Bapak Ibu, ya, audit ini, Bapak Ibu punya masalah PBJ, pengen dapat rekomendasi auditor, bisa datang mengandalkan peran consulting atau audit. Bedanya apa? Kalau consulting, nanti si auditor akan memberikan rekomendasi berdasarkan info yang diberikan oleh kita. Ya, dia nggak meyakinkan info itu. Tapi kalau auditor nggak yakin, wah ini kayaknya infonya nih ada yang ditutup ini gitu kan, maka dia boleh audit dulu untuk menjamin informasinya, gitu kan, baru kemudian memberikan rekomendasi. Jadi sebetulnya dua-dua ini bukan dipilih-pilih, ya, sangat tergantung dari kompleksitas dan lain-lain lah. Ya. Kalau kita datang hanya konsultasi mengenai bentuk pelaporan, itu nggak usah audit, cukup consulting, ya. Tapi kalau kita datang misalnya, ini ada indikasi markup, gitu kan, itu nggak mungkin dengan konsultasi, harus kan audit, karena perlu diyakinkan markup itu betul tidak, dan seterusnya lah, ya. Nah itu kira-kira kalau kita bicara audit untuk PBJ, itu sebetulnya bisa dua. Bisa audit, betul-betul audit, atau malah consult itu asistensi, segala macam. Dua-duanya bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kalau Bapak bingung dengan perpres, interpretasi, dan lain-lain, sebelum nanti beda interpretasi ketika pelaksanaan audit, kan, konsulkan dulu di awal-awal. Tanya, bagaimana persepsinya auditor mengenai suatu aturan. Ya. Oke. Nah, terkait dengan audit PBJ, nah ini, ya kita sekarang bicara audit lah ya, karena mata tema kita kan persiapan audit ya, jadi kita bicara audit sekarang, bukan consultingnya ya. Cuma tadi saya tambahkan, artinya auditor itu ya datang atau dimanfaatkan bukan hanya cerita sedang mengaudit, tapi bisa sebagai konsultan. Nah, terus Pak, berarti namanya bukan auditor dong? Ya tetap namanya auditor internal, cuma tugasnya sebagai mengambil peran konsultan ya. Oke. Nah, ketika bicara audit TBJ, selama ini auditor ya sering mengambil peran yang ini, post audit. Itu perencanaan sudah dilaksanakan, sudah menghasilkan ya DPA, DIPA, dan RUP, ya kan? Tuh. Terus berikutnya persiapan sudah dilaksanakan ya, terkait dengan swaklola sudah ada penetapan sasaran ya, penetapan sasaran, kemudian penetapan penyelenggaranya, ya, rencana kerja dan lain-lain, RAB, ya, kemudian pelaksanaan, ya, sudah mengeksekusi semua rencana
kerja, baik yang tipe 1 sampai tipe 4. Datanglah kemudian baru audit, mengaudit semua hal dari mulai perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan. Ujung-ujungnya banyak temuan, baik tahapan perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan. Gitu? Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, biasanya ya akan kesulitan pada rekomendasi, apalagi bicara mengenai kerugian negara. Kerugian negaranya sudah terjadi, ya, pemulihannya tentunya lebih sulit dibanding kalau dicegah. Nah, dengan latar belakang seperti itu, maka muncullah konsep kenapa auditor tidak bikin produk yang tujuannya mencegah. Jangan sekedar datang setelah kejadian. Nah, kan muncullah kemudian awal-awal itu ada yang namanya ya awalnya itu namanya pre-award audit. Itu diadopsi oleh APIP di Indonesia. Oke. Tapi belum sampai pelaksanaan terlalu masif, kemudian berganti menjadi probability audit. Tapi dengan latar belakang yang sama, bahwa tuntutan kepada auditor untuk mencegah dari mulai semua tahapan penting. Jadi di perencanaan outputnya adalah apa? Outputnya kan rencana pengadaan, ya DPA atau DIPA. Berarti diprobiti oleh auditor untuk memastikan hal-hal terkait dengan perencanaan sudah value for money, ya sudah value for money. Karena banyak sekali kan, banyak hal-hal yang membuat tidak value for money dimulai ketika bikin anggaran. Nah, jadi ada yang bilang, Pak, ini kami kan sudah ada PBJ, tinggal melaksanakan DPA atau DIPA. Jadi salahnya itu waktu anggaran. Jadi nggak bisa disalahkan dong Pak. Loh, memang tugas auditor itu meyakinkan PBJ-nya. Entah sebabnya itu dari perencanaan, persiapan, itu masalah ya konstruksi berpikir, fakta-fakta temuan. Gitu kan? Artinya, kalau ternyata memang salah anggaran, dia perlu diungkap. Supaya apa? Ke depan anggaran semakin baik, gitu kan? Dan kalau sudah ada misalnya kerugian, pertanggungjawabannya seperti apa, gitu kan? Artinya probability audit diharapkan mencegah, ya. Demikian juga persiapan. Ketika persiapan, ya, ketika persiapan itu kan ada rencana kerja, ada jadwal, ya, ada sasaran, ya, kemudian ada apa namanya tadi penetapan, ya, penyelenggara, siapa orang-orangnya, itu kan penting sekali terhadap kesuksesan daripada PBJ swakelola, ya. Sehingga jangan sampai nanti ternyata kerjaan nggak berhasil gara-gara perencanaannya nggak matang, rencana kerjanya nggak pas, gitu kan? Nah, itu kata pelaksananya, loh, kami kan hanya melaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Jadi sudah sesuai begitu apa adanya. Ternyata gagal salahnya di mana? Salahnya di persiapan. Oleh karena itu, alangkah baiknya coba datangkan auditor itu untuk probity di tahapan persiapan, ya. Nah, baru kemudian sudah di pelaksanaan, baru kita pikir, gitu, sudah eksekusi, ya, tujuan lain seperti apa, ya, apakah layak dibayar dan seterusnya. Jadi kira-kira ini dua hal yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu terkait dengan ya jenis auditnya, bisa post audit, bisa probability audit, itu yang lazim dipakai. Ini produk barunya inilah, ini probability audit. Ya. Nanti ada juga sebetulnya produk namanya probability advisor. Ya. Probability advisor ini teman-teman LKPP nih yang punya apa namanya produk sebetulnya. Kita tadi sebetulnya analoginya mirip kayak tadi nih. Ini yang audit, ini yang consulting. Jadi kalau Bapak Ibu datang kepada auditor diminta pendapat yang terkait suatu masalah, informasi tanpa harus meyakini kebenaran informasinya, maka sebetulnya sedang melakukan probability advisor. Ya. Tapi kalau audit, auditor harus meyakinkan dulu informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, apakah benar sehingga layak diberi rekomendasi. Oke. Nah, itu perbedaan antara post audit dan probability audit, ya. Nah, kemudian tadi ketika kita menghadapi auditor dengan pola pikir kayak tadi itu, dengan tujuan yang sama bagi auditor atau dengan yang diperiksa, bagusnya punya sikap defensif atau bermitra. Nah, kan sayang sebenarnya. Kita punya auditor, punya API, fungsinya adalah memberikan nilai tambah. Nah,
ketika kita defensif, maka yang muncul adalah misinformasi. Fakta-fakta sebenarnya itu tidak terungkap gara-gara yang satu defensif, berusaha nggak ketemu, yang satu mencari-cari supaya ketemu. Nah, jadi yang ada malah simpulannya berbeda dari faktornya. Ini apa? Rekomendasi menjadi cacat, rekomendasi tidak menyentuh akar sebenarnya, akhirnya apa? Nilai tambah organisasi malah tidak tercapai. Semuanya cuma saling menutupi kekurangan-kekurangannya. Nah, kan sayang sekali. Jadi dengan tujuan yang sama, ya tadi tujuan yang sama dari auditor maupun auditi, oke, harusnya kita memandang bahwa auditor dan auditi adalah mitra untuk mencapai nilai tambah bagi organisasi, ya. Baik. Nah, itu konsep-konsep terkait dengan ya auditornya supaya kita juga jangan terlalu memandang bahwa auditor itu sudah sepertinya malaikat pencabut nyawa nih. Kalau datang auditor khawatir aja luar biasa. Padahal harusnya auditor dipandang sebagai mitra yang akan membantu kita melihat dari sisi lain pelaksanaan PBJ supaya value for money. Ya gitu kira-kira ya, Ibu semua. Oke, kita lanjutkan sekarang ke audit-audit di tahapan swakola ya. Jadi tadi intinya kalau kita bicara value for money, pasti logikanya akan dicapai dari semua tahapan PBJ yang sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Roji kemarin ya. Nah, kita akan lihat ya apa saja fokus audit di tahapan perencanaan swakelola. Kita lihat nih. Oke, pertama kita lihat. Tentunya ketika di perencanaan itu pertama adalah memastikan apakah PBJ-nya itu yaitu barjasnya yang dianggarkan, yang direncanakan itu harus merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Auditor kalau di tempat saya, ketika saya diminta untuk mengajar mereka, saya tanya, jadi Bapak Ibu sebagai auditor harus meyakinkan, itu ketika menganggarkan suatu kegiatan PBJ, itu kebutuhan atau keinginan, atau kebiasaan bahkan, saking seringnya ya PBJ-nya itu sehingga tiap tahun beli itu gitu ya, tiap tahun mengadakan itu gitu ya. Nah, itu kan kenapa? Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, auditor akan mencari apa coba? Apa sih bedanya kebutuhan keinginan tuh? Kalau keinginan itu kan sebetulnya apa? Kita ingin sesuatu untuk memenuhi apa? Memenuhi hawa nafsu lah, ya, selera, ya. Tapi kalau bicara kebutuhan itu apa? Kita bicara PBJ ya diadakan karena apa? Untuk memenuhi tujuan. Jadi auditor saya minta kepada mereka untuk membreakdown kira-kira kalau ada anggaran PBJ, oke, tujuan mana dari organisasi yang mau dicapai. Demikian sebaliknya. Oke, misalnya ada PBJ ya, kegiatan lain kira-kira tidak dianggarkan. Kenapa tidak dianggarkan? Padahal diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, cascading seperti ini ya, ini perlu disiapkan ya dalam KAK ya, dalam dokumen-dokumen supaya auditor bisa menilai dengan mudah, mendukung pembuktian yang dibutuhkan oleh auditor untuk memastikan kebutuhan. Jadi utamanya bukan sekedar kebutuhan itu butuh bukan, tapi pastikan ini Pak. Pastikan hubungan cascading-nya dari barjas sampai pada tujuan. Tujuannya apa? Itu yang kita bahas. Ada output level, ada outcome, dan seterusnya. Syukur-syukur sampai tujuan paling tinggi ya, benefit impact. Ya. Tapi minimal menurut saya, minimal bisa menunjukkan outcome lah. Outcome dari stakeholder utama, ingat. Bukannya tumi. Kadang-kadang auditor juga bahwa kegiatan PBJ itu tumi, itu pegawai, ya, itu birokrat, itu pemerintah. Padahal kan kita ada karena untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat. Jadi to people harusnya, ya. Tujuan people seperti apa terkait dengan kita punya organisasi, kemudian nyambung nggak dengan PBJ-nya. Nah kalau nggak nyambung, tadi ya, di sini nanti ujungnya lahirnya adalah kira-kira apa? Lahirnya adalah sederhananya adalah barjasnya lah, ya. Kebutuhan barjasnya. Jadi beli apa, ya, butuh apa, berapa banyak, gitu kan? How many, ya. Kemudian untuk kapan, when, dan where lah. Ini kan sebenarnya jawaban-jawabannya kan ada dalam
ada dalam apa? Ada dalam KK kan, ya. Jadi kalau memang KK di buku betul, sebenarnya nggak perlu kita jelaskan lagi. Sampaikan ke auditor, ini loh KK-nya Pak Auditor, gitu kan. Silakan nilai, nah, gitu. Ya. Jadi apa yang kegiatannya, berapa banyak, di mana, seterusnya itu adalah harus ya diyakinkan sesuai dengan tujuan-tujuan. Oke? Baik, Bapak semua ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua nih. Setelah jelas bahwa butuh, ya, berikan cara. Ini yang terkait dengan tadi bahasa kita swakelolaka atau penyedia. Oke? Sama, berpikir swakelola penyedia, konsep dasarnya adalah mana yang paling value for money untuk ya kebutuhan pemerintah, ya. Gitu. Nah, ini ada tujuan-tujuan dalam Perlem 8 itu ada tujuan-tujuan pengadaan baja secara swakelola, ya. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Tapi dari sekian banyak tujuan tadi sebetulnya esensinya adalah satu tadi, mana yang paling efektif dan efisien, ya. Jadi, nah sekarang modusnya nih, di lapangan yang paling banyak adalah yang saya ketemu, kita lihat, swakelola atau penyedia. Kita lihat ya. Ini kan kalau kita bicara kebutuhan awalnya, muncullah ada kebutuhan, kemudian muncullah organisasi OPD, atau kementerian lembaga. Jadi keberadaan OPD atau kementerian lembaga emang punya tugas menghasilkan barjas. Ya? Berarti idealnya awalnya apa? Sebisa mungkin swakelola, karena sumber daya diberikan kepada OPD itu untuk melaksanakan PBJ menghasilkan barang dan jasa, kan gitu pola pikirnya. Baru kemudian kalau dia nggak mampu, maka dia bisa ya minta bantuan penyedia untuk menyediakan barjas yang kita butuhkan. Nah, pola pikir ini menjadi penting. Jadi ketika kita mau menentukan swakelola penyedia, berarti apa? Prioritas pertama adalah kalau kita mampu, oke, pilihlah swakelola. Kenapa efeknya? Pertama kita lihat, kalau kita mampu, berarti kita akan menghasilkan barjas sesuai dengan kebutuhan. Berarti efektif. Event penyedia juga efektif. Berarti sama-sama efektif, nggak masalah. Coba tinggal pilih. Ya. Tidak mesti tinggal pilih. Ya, efektif, harus, dan efisien. Oke? Nah, efisien itu adalah ujung-ujungnya kan sumber daya. Untuk ya RAB swakelola, kira-kira rupiahnya, dengan RAB penyedia, itu lebih tinggi mana? Biasanya tinggi penyedia. Kenapa? Karena penyedia pasti harus ditambah keuntungan, bahkan ditambah pajak-pajak kan untuk menyusun RAB-nya. Sementara swakelola hanya bicara cost. Berarti minimal tanpa hitung-hitungan yang lebih jauh lagi, itu ada perbedaan antara profit dan PPN. Berarti kalau kita melaksanakan secara penyedia, padahal bisa swakelola, sebetulnya apa? Ada masalah minimal sebesar profit dan PPN. Ini bisa dianggap sebagai inefisiensi. Berarti apa? Tidak value for money, kurang value for money-nya. Ya. Jadi pastikan bahwa memilih swakelola penyedia itu harus dengan alasan yang kuat, bukan karena sekedar alasan kebanyakan tadi. Ketika anggaran besar plafonnya disuruh buat kegiatan, kebanyakan menjadi penyedia. Kenapa? Ketika swakelola, apalagi itu tipe 1, komponen biayanya untuk para pegawai relatif nggak ada. Nggak ada peluang yang bisa menambah insentif bagi para pegawai untuk melaksanakan kegiatan secara swakelola. Ya, kalau di pusat yang sudah remunerasi, ya, di Pemda-Pemda yang sudah remunerasi, ketika kegiatannya adalah tugas pokok dan fungsi dilaksanakan swakelola, pegawai yang bersangkutan dapat apa? Ya, kata teman-teman, ya dapat Pak, dapat capek aja gitu kan. Nah, itu. Artinya kan nggak menarik. Kalau gitu, mumpung anggaran kita besar, kenapa nggak penyedia saja? Gitu? Minimal kita angkat kaki, kerjaan selesai. Ya, atau malah sebagian kementerian itu komponen insentif bagi pegawai kita dititipkan kepada ya IO, kepada event organizer, supaya tadi karena cara menggunakan swakelola insentif dari honorarium dan lain-lain juga nggak boleh karena dia sudah tupoksinya. Nah,
kemudian dititipkan ke penyedia. Itu malah menjadi hal yang lain kan? Oke ya. Nah itu. Jadi sebetulnya swakola penyedia itu kalau menurut saya dahulukan swakola ketika kita mampu. Ketika mampu kata kuncinya. Kalau nggak mampu baru butuh penyedia. Supaya apa? Supaya lebih efisien. Ya. Dengan catatan tadi dua-duanya efektif, artinya dua-duanya mampu. Kalau nggak mampu ya nggak ada pilihan, harus penyedia dong. Kalau nggak mampu, ya. Oke, Bapak Ibu semua, ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga fokus audit waktu di swakola perencana adalah menetapkan tipe, ya, tipe 1K, tipe 2K, tipe 3K atau tipe 4, ya. Tipe 1 ya, itu dikerjakan sendiri. Tipe 2 oleh KPD lain. Tipe 3 ini ormasnya baru nih Bang Ormas, ya. Ormas. Tipe 4 ya, itu dengan Pokmas. Ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi urutannya apa? Ya tadi mirip kayak bicara swakola. Ketika bicara swakola, pilihannya swakola. Berarti sebisa mungkin lihat tipe 1, mampu tidak. Nah, sebelum ke dia, lihat dulu tipe 2. Ya. Lihat dulu Ormas atau Pokmas. Baru kemudian ini ke dia. Ya. Bicaranya tadi, pilihan mana yang paling efektif dan efisien. Oke. Nah, kemudian baru menetapkan spesifikasi dan RAB. Ya. Nah, spesifikasinya juga sama. Spesifikasi ini adalah memastikan sesuai dengan kebutuhan tadi itu. Ya. Oke. RAB juga harus pastikan yang paling efektif dan efisien. Baik, Bapak semua ya. Nah, ini ada sedikit ilustrasi nih, kasus ya. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa berpikir nih. Kira-kira ada RKA, kegiatan workshop ya, peningkatan mutu guru matematika seprovinsi K. Ya. Ini di dinas ya, dinas pendidikan lah, ya, anggaran di dinas pendidikan. Pendidikan ini kan relatif besar ya, karena 20% ya, amal undang-undang dari APBD harus untuk pendidikan. Nah, ini seringkali akibat plafon yang sudah ketemu angka dulu baru kegiatan, teman-teman di sektor pendidikan itu kadang-kadang bingung ngabisin uang itu, ya. Sehingga muncullah kegiatan-kegiatan yang sebetulnya seperti ini misalnya. Jadi, oke lah, betul bahwa guru matematika perlu ditingkatkan mutunya, ya. Maka bentuk kegiatannya adalah sosialisasi, misalnya kan, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Nah, karena plafon anggarannya besar, maka biasanya dalam DIPA, dalam DPA, ya, itu dimasukkan sebagai belanja jasa pihak ketiga. Berarti dari awal sudah direncanakan untuk menjadi caranya adalah penyedia. Oke, nah ini praktek yang lazim selama ini ya. Kenapa? Karena anggarannya besar dan boleh milih gitu kan. Nah ini. Jadi ketika boleh milih itu menurut saya nggak sekedar suka-suka nih. Ketika memang betul, Pepres bilang bahwa boleh milih swakola penyedia itu pilihan. Tapi pilihan itu harus berdasarkan tujuan pengadaan. Bukan hanya sekedar tujuan apa namanya? Organisasi, tujuan apa pegawai gitu kan. Artinya kita lihat nih. Ya, ternyata dalam KK kegiatan menggunakan IO tadi. IO, oke. Kira-kira 5 hari kegiatan dengan RAB 10 juta per orang. Yuk menghitung kayak begitulah ya. Target diikuti oleh 500 orang guru seprovinsi K tadi. Kontrak sudah dilaksanakan dengan PTA melalui tender ya. Nah, oke. Nah, waktu si A tadi menawar hotel A yang ada di Bali dengan nilai kontrak 4,9 M. Jadi ini sebetulnya sudah bicara DIPA yang DPA atau DIPA yang atau RUP yang penyedia, ya kan? Oke. Nah kemudian, nah nih kalau ada auditor saya minta cek dulu nih. Pertama, kalau dia swaklola gimana? Mampu nggak? Pegawai-pegawai yang di situ kira-kira beban kerjanya seperti apa? Coba hitung analisis beban kerja pegawai itu setahun. Oke? Atau kalau sudah post audit berarti analisis realisasi beban kerja. Betul nggak beban kerja mereka sudah demikian padat sehingga tidak sempat lagi
melaksanakan secara swakola. Ternyata di kementerian lain kegiatan yang mirip, orang yang hampir sama di hotel A juga, tapi dia swakola. Berarti hanya menggunakan konsep full board meeting di hotel itu. Ditambah biaya-biaya panitia kan. Nah ini, ternyata hanya habis 600.000 orang per hari dan tambahan biaya 900 juta. Artinya di bawah 4,9 M. Itu swakola dengan kegiatan yang persis sama dengan IO. Ya. Oke, apalagi kita pertimbangkan lagi, kalau perlu terlihat, yang namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya banyak balai-balai pelatihan. Ada balai pelatihan matematika, ada balai pelatihan penjas dan lain-lain lah. Itu pengalaman ya, ternyata apa kosong, jarang dipakai, ya. Malah yang pakai unit lain, yang anggarannya kecil. Jadi kadang-kadang pertimbangan swakola penyedia itu bukan karena kebutuhannya, mana yang paling value for money, tapi mana anggarannya. Ketika besar maka ya, dia menyediakan. Nah ini, di Pusdiklat yang mereka punya, ternyata ada biayanya cuma 150.000 per orang per hari. Ditambah berbagai macam honorarium, ya anggaplah cuma habis berapa gitu kan. Jauh di bawah 4,9 M, bahkan di bawah yang swakola hotel. Ya, di swakola pakai Pusdiklat. Nah, pertimbangan ini ya, kalau dimungkinkan ternyata harusnya mampu yang paling efisien, ini selisihnya adalah inefisiensi. Inefisiensi itu berarti tidak value for money. Itu yang akan menjadi temuan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen, oke lah, ternyata misalnya harus swakola ya, yang pertama ini, yang kedua, maka ya pastikan bahwa memang sudah diupayakan dengan Pusdiklat, dengan tipe kedua, sudah tidak ada yang mampu, nggak ada yang bisa, gitu kan. Nah itu justifikasinya. Jadi ketika nanti datang auditor, kita nggak, memang rencananya pakai tipe kedua, Pak, atau pakai tipe ketiga keempat, tapi ternyata sudah kita tawarkan nggak ada yang mau. Padahal kita butuh cepat dan lain-lain lah, sesuai dengan karakteristik kegiatannya masing-masing. Ya, apalagi lihat kalau ditambah yang hadir cuma 400 orang. Nah, kalau ke penyedia, Bapak bayar berarti 4,9 M meskipun yang datang 400 orang. Ya, nah itu masalah tuh Pak. Ya, oke, Ibu semua ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, sekarang kita baru audit pada persiapan swakelola. Ya, oke lihat. Kalau kita bicara audit pada persiapan swakelola, maka kita lihat saja tahapan swakelola itu persiapannya apa sih? Gitu. Satu, biasanya menetapkan sasaran. Sasaran itu bisa dibaca adalah turunan dari tujuan, sasaran ke depan apa. Ya, apa yang akan dihasilkan dari kegiatan swakelola. Atau bisa dipandang juga sebagai sasaran itu objeknya. Ya, siapa yang akan menjadi pemanfaat dari kegiatan swakelola. Ya, sasaran. Berarti ini sebetulnya proses identifikasi dari tujuan sampai kepada sasaran. Oke ya. Nah, kemudian tim penyelenggara. Ingat, tim penyelenggara karena tipenya sudah dibahas tadi swakelola waktu di tahapan pertama toh, di tahapan perencanaan. Ya. Oke, tim penyelenggara. Jadi tim perencana, tim pelaksana, ya, tim persiapan, pelaksana, tim pengawas, itu kira-kira sudah tepat belum, sesuai nggak dengan tujuan-tujuan awal supaya efektif dan efisien. Itu dinilai semua oleh auditor. Ya, jadi kita pastikan bahwa ketika menetapkan sasaran dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga tim penyelenggara. Pertimbangannya apa, kenapa pilih sekian orang, kenapa pilih orang dengan kualifikasi seperti ini, itu mesti dijelaskan. Ya, ada justifikasinya. Jadi waktu bukan sembarangan karena ya milih begitu saja. Nah, kemudian dikait di rencana juga, rencana kerja, ya, rencana kerja dirunut kira-kira betul nggak nyambung dengan tadi ya tujuan-tujuan awal tadi. Jangan sampai rencana kerjanya ternyata nggak nyambung dengan tujuan awal. Karena rencana kerja ini nanti akan berakibat pada RAB juga kan. Nah, RAB rencana kerja yang berlebihan akan berakibat RAB yang ketinggian. Inefisiensi lagi muncul. Atau sebaliknya, rencana kerja yang kurang akan nggak efektif. Tujuan nggak tercapai. Jadi rencana kerja jadwal itu menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Ya, auditor akan menilai supaya tetap bisa value for money. Jadi kita mesti bertanggung jawabkan itu. Ya.
Oke, baik. Ada sedikit soal latihan nih, Pak. Saya akan dulu ya. Nah, ini kayaknya warnanya agak berbeda, jadi nggak bisa nih. Oke, ini di sini harus ada gambarnya nih. Nah, ini ya, saya tayangkan dulu ya. Nah, ini Pak. Oke, ini contohnya apa nih? Kegiatan RAB untuk Pak, ini PU lah ya. Swakola PU nih. Swakola kegiatan untuk galian tanah, Pak. Ya, menggali tanah. Oke, nah ini ada RAB seperti ini. Berarti kan RAB ini kan tadi di apa namanya? Disiapkan anggaplah di tahapan persiapan. Ya. Nah, ini lihat. Kalau kita bicara RAB, kadang-kadang kita fokus pada rupiah ini kan, Pak. Ya, rupiah ini. Ya, ini RAB. Padahal enggak juga kan, RAB itu lahir dari ya tadi pertama, Pak, uraian beker. Ini kalau dianggap ini adalah rencana kerja dan jadwal kan, Pak. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah rencana kerja dan jadwal. Nah, perbedaan ini tentunya akan membedakan ya nilai rupiah. Perbedaan ini akan kaitannya kepada tujuan. Ya, jadi penting, Pak. Ya, pastikan uraian kerjaan memang dibutuhkan dan harus ada. Pastikan juga ada pekerjaan yang seluruh pekerjaan, item, kegiatan harus sudah masuk yang dibutuhkan. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Contoh gini lah, kita lupa sewa ponton. Nah ini, nggak masuk ke RAB lah. Gimana mau ngangkut galiannya? Pontonnya nggak ada. Nah, jadi kan nggak efektif, Pak. Atau ada sewa pontonnya, tapi pontonnya mungkin kapasitasnya kegedean terkait dengan apa namanya medan yang mau digali. Itu hal itu menjadi penting, Pak. Karena akan pengaruh semua kepada value per money dari kegiatan. Ya. Nah, anggaplah ini dinilai. Nilai sudah, oke, gitu ya. Nah, ini pun dinilai nih, Pak. Nah, ini lihat. Volume segala macam dinilai, bukan sekedar kenapa 6 set nih? Kenapa 6 set? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Itu dipertanyakan. Harus punya justifikasinya. Ya, sewa ponton. Kenapa 14? Apa kaitannya dengan 520, 600, ya 520 meter persegi galian tanah? Berapa sih yang mau apa namanya digali? Berapa meter? Butuh berapa meter kubik? Apa betul sewanya cukup 14 unit? Kenapa nggak 20 unit? Kenapa nggak hanya 10 unit? Nah, gitu. Ya, oke. Terus mobilisasi, ya, sewa trailer, sewa truk dan lain-lain sama semua. Ini dipertanyakan juga. Ya, oke. Nah, baru pekerjaannya dia. Pekerjaan galian tanah 520 meter persegi. Galian tanah dengan mesinnya, amfibi, dengan arem, dengan standar. Ini kenapa sekian jam ini? Apa kaitannya jam ini dengan ya galian tanahnya tadi? Ya, itu diuji Pak oleh auditor Pak. Ya, kira-kira wajar apa tidak? Ya. Nah, baru kemudian analisa harga satuan ingat. Kita bicara swakola bukan penyedia. Berarti harga satuan sini adalah harga satuan yang harusnya tidak ada unsur keuntungan. Nah, ini penting, Pak. Ini yang penting sekali, Pak. Ya, kadang-kadang analisa yang dipakai seperti analisa penyedia. Pada penyedia, analisanya sudah menambah keuntungan. Itu kurang pas, ya. Jadi oleh auditor akan dicek itu, Pak. Kira-kira unsur-unsur ini betul-betul hanya cost, biaya, atau ditambah keuntungan. Jangan lupa, swakola tidak ada unsur keuntungan. Ya, oke? Nah, apalagi lihat Pak, ditambah PPN. Ini kan mirip seperti penyedia. Kalau kita bicara swakola, unsur-unsur harga satuannya adalah unsur-unsur harga wajar yang ada di pasar. Berarti di dalamnya sudah ada keuntungan supplier, Pak, bukan pelaksana swakola, dan sudah ada pajaknya pembeli. Jadi jangan lagi ditambahkan di sini. Ya. Kalaupun ditambahkan, pertanyaannya apa? Ini harus dijelaskan dengan clear nih. Ya. Nah, itu contoh ya, hal yang akan dilakukan oleh auditor pada tahapan persiapan swakelola. Ya. Oke. Kemudian pada tahapan ya berikutnya, ya nanti kita bahas belakangan lah ya datanya. Oke, di pelaksanaan swakelola. Ya. Nah, kalau kita bicara pelaksanaan swakelola, berarti kan sudah melalui tahapan persiapan tadi, yang hasilnya adalah rencana kerja dan lain-lain, bahkan kontrak kalau untuk tipe
2 dan tipe 3 dan tipe 4. Berarti ibaratnya penyedia sebetulnya sama. Ya. Jadi memastikan, auditor akan memastikan apakah spesifikasi ruang lingkup pekerjaan yang di awal telah terpenuhi. Ya, outputnya itu betul-betul terpenuhi. Itu harus diuji betul. Dan diyakinkan swakola juga jelas dengan spek dan lain-lainnya sehingga terpenuhi. Ya. Nanti temuannya biasanya adalah antara spesifikasi awal dengan realisasi. Ya. Perbandingan ini akan menjadi temuan masalah ya efektivitas. Kenapa? Ketika kualitasnya kurang bagus, berarti ya akan kurang efektif terkait dengan tujuan awal. Oke. Nah, kemudian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Oke. Nah, nih, kadang-kadang tadi kita sudah punya RAB, Pak. RAB di awal, RAB ketemu angka sekian lah. Ya, misalnya 2 miliar swaklola. Ini biasanya pertanggungjawaban, terutama keuangan, itu sedemikian rupa dibikin 2 miliar supaya cocok sama RAB-nya. Saya bilang nih kalau ke auditor, kalau pertanggungjawaban model seperti ini bisa diindikasi kuat bahwa pertanggungjawabannya ini rekayasa. Mana mungkin Pak ada realisasi persis sama dengan RAB-nya. Jadi nggak usah berusaha untuk menyamakan dengan RAB. Pertanggungjawabkan saja apa adanya. Ya, misalnya ternyata apa? RAB-nya banyak yang tinggian, banyak harga yang sudah turun, nggak masalah. Pertanggungjawabkan saja apa adanya. Misalnya 1,5 miliar, nggak apa-apa. Pertanggungjawabkan 1,5 miliar, selesai. Itu bukan suatu yang masalah. Itu, Pak, berarti 0,5 M nggak habis, nggak apa-apa. Berarti ini efisiensi, berhasil malah, gitu kan? Nah ini, jadi jangan sampai pertanggungjawaban ya, swakelola hanya menyamakan dengan pertanggungjawaban yang ada dalam RAB. Itu biasanya yang menjadi masalah sering dalam kegiatan swakelola. Ya. Oke, itu mungkin ilustrasi awal untuk semua. Ya. Apa namanya? Kira-kira bagaimana strategi menghadapi auditnya. Jadi menghadapi audit itu kan intinya adalah bagaimana paham ilmunya auditor. Sudah saya sampaikan, auditor itu seperti apa, tujuannya bagaimana, kemudian apa yang menjadi fokus di tahapan perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan, sebagian sudah saya sampaikan. Nah, mungkin sesi berikutnya adalah mungkin diskusi lah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa kita diskusikan. Oke, silakan Pak Indro. Halo Pak Indro. Halo. Halo. Halo Pak Indro. Oke, saya langsung aja ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Aris. Oke, apa kabar Pak Aris? Ya, baik Pak Aris. Jadi izin bertanya, apa saja laporan yang harus disiapkan Pokmas? Oke, nah, berarti swakola tipe 4 Pak ya, pada saat diperiksa oleh BPK. Baik, bagus Pak. Ya, oke. Ini swakola berarti kan tipe berapa Pak? Swakola tipe ke 4 ya. Jadi yang Bapak tanya adalah pertanggungjawaban Pak. Ya, oke. Swakola tipe keempat, ya, swakola tipe keempat itu kan berarti akan ada kontrak antara PPK dengan Pokmas. Jadi Pokmas itu seperti penyedia sebetulnya kan. Nah, jadi Bapak sudah punya waktu awal dikontrak adalah spesifikasi ya, KAK dan lain-lain mengukur output dari pekerjaan Pokmas. Oke. Jadi yang pertama adalah laporan apa? Laporan yang menggambarkan kemajuan fisik itu pasti harus. Ya, kalau sudah selesai berarti harusnya laporan hasil pekerjaan. Jadi Pokmasnya harus melaporkan bagaimana progres ya day to day sesuai dengan rencana kerja. Jadi gampangnya ya mesti ada laporan yang membandingkan antara rencana kerja ya, jadwal dan realisasi. Oke, Pak. Ini untuk laporan mengenai progres fisik lah. Ya. Nah, kemudian jangan lupa laporan keuangan. Laporan keuangan. Memang yang namanya Pokmas, swakola Pokmas itu kan sebetulnya SPJ-nya itu bukan atas SPJ-nya Pokmas. Ya, jadi gini, kalau kita bicara swakola tipe 1, swakola tipe 2,
itu kan nanti secara keuangan rincian biaya yang ada di masing-masing penyelenggara itu harus dipertanggungjawabkan rinci satu persatu sebagai pertanggungjawaban ke kas negara, ya, ke KPPN atau ke BUD kalau daerah. Nah, sementara tipe 4 terutama itu kan KPPN atau apa namanya atau BUD itu pertanggungjawabannya pencairannya hanya berdasarkan laporan-laporan, ya, berdasarkan laporan progres kegiatan fisik, ya. Jadi mirip penyedia kan, Pak? Ya, ketika sudah dinyatakan 100%, oke, berarti si pelaksana swakola berhak mendapat 100%. Itu secara pertanggungjawaban apa namanya? Keuangan, gitu kan ya. Nah, tapi tadi pertama pastikan RAB-nya itu RAB yang tanpa ada unsur keuntungan. Sehingga apa? Sehingga angka 100% tadi itu betul-betul akan mudah direalisasikan. Jadi secara keuangan nanti sebaiknya ya BPK pasti biasanya akan tanya tuh, betul nggak misalnya di anggaran untuk pokmasnya misalnya ya 300 juta ya. Ini anggarannya RAB-nya Pak. Sudah laporan realisasi kegiatan menyatakan 100%. Nah, sekarang bicara laporan keuangan. Oke, Pak. Laporan keuangannya bagaimana? Apakah harus 300? Sebetulnya enggak juga, ya. Kalau ternyata laporan keuangannya dilaporkan SPJ-nya itu ternyata 288, enggak apa-apa juga. Berarti minta uangnya terakhir jangan 300, cukup 288. Nah, kalau memang habis berarti sebaiknya sertakan dalam laporan bukti-bukti pengeluaran yang 300 sebagai pertanggungjawaban internal. Nanti ini yang menjadi ya objek pemeriksaan auditor, bukan objek pemeriksaan dari orang keuangan gitu, ya. Ya mungkin secara besar begitu, Pak. Ya, Pak siapa tadi? Pak Rizky ya. Ya. Baik. Oke, gitu Pak Rizky ya. Oke, ini dengan Pak Franky. Oke, Pak kawan Pak Franky. Mau tanya Pak, kalau ada harga di pasar lebih tinggi dari RAB, apakah harus ada penyesuaian RAB kembali sesuai dengan harga pasar? Nah, bagus Pak nih, ya. Ya, kadang-kadang namanya RAB itu kan rencana kan sebenarnya Pak ya, rencana kerja kan Pak, rencana kerja. Oke, ya, RAB. Nah, Pak. Ini RAB-nya ternyata sebagian itemnya lebih kecil dari harga pembelian, ya Pak. Apakah RAB-nya sebaiknya direvisi? Tadi, kalau kita bicara misalnya apa? Misalnya apa namanya swakola tipe kedua ya, sudah ada RAB ya, ada sekian item bekerja. Ternyata di item kedua ini ternyata lebih tinggi ya. Nah, kalau kita bicara swakola tipe kedua, ya sebetulnya hati-hati dengan konsep ya, kalau lebih tinggi dari standar biaya apa tidak. Jadi pastikan dulu lebih tingginya dari standar biaya apa tidak. Kalau tidak berarti masih bisa main di bawah standar biaya, oke lah ya. Tinggal teknisnya ya mungkin sebetulnya kalau secara pelaksanaan bisa saja Pak dilaksanakan dulu, nanti dilaporkan realisasinya ternyata berbeda, alasannya begini. Yang penting secara total masih di bawah anggaran. Sebetulnya secara substansi nggak masalah. Cuma saya khawatir datang auditor yang relatif lebih formalitas, tidak salah juga, dan mungkin alangkah baiknya kalau Bapak secara administratif segera rubah RAB-nya. Toh RAB itu kan hanya antara PPK dengan pelaksana swakola kan Pak, rubah saja. Mungkin lebih aman menurut saya dibanding kalau tidak merubah tapi dilaporkan direalisasi. Sebetulnya dua-duanya secara substansi nggak masalah Pak. Yang penting betul apa adanya, memang harga belinya lebih mahal. Oke, mungkin begitu Pak ya. Hampir sama juga dengan tipe 3 dan 4-nya lah ya. Oke, begitu Pak Franky mungkin Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lain boleh apa namanya disampaikan.
Iya, baik, Ya, Kak. Ini ada sih 2 pertanyaan. Ini pertama dari Bapak Muhammad Aris Rizky ini, Pak. ya, sudah jawab Pak, sudah. Oh, sudah ya? Sudah jawab. Dari Pak Franky juga sudah. Silakan Ya, yang Bapak lain Ibu mana? yang ingin diskusi langsung. Oh, ada Pak Franky. Pak Franky dengan Pak Aris kan ya? Ya, sudah dijawab. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan lanjutan. Ada yang mau langsung bicara mungkin Pak Indra? Iya, Ada yang mau langsung ini? Belum ada. sepertinya tidak ada sih. Iya nih. Sabtu dinginan kena hujan nih Pak. Betul, Pak. Di Hujan tempat lagi Pak ini. Indra hujan nggak Pak? Hah? Di Hujan, tempat saya Pak. hujan nih Pak. Hah? Ini di daerah Pulau Mas ini hujan. Ya, sama Jadi Pak. sekarang kalau hujan sedikit tuh was-was, Pak. Nggak kayak Oh, dulu. banjir. Oh, Ya alah. takutnya itu aja. Iya. Sudah aman kan? Sekarang aman kan? Aman, alhamdulillah. Tadi sempat hujan kan agak berisik makanya Pak, karena di dosen di luar nih. Atapnya agak pendek gitu. Berisik tadi kan. Iya. Di rumah, Pak, nggak keluar ini. Enggak, kan ditunggu sama Pedro yang kemana-mana. Iya, betul. Heeh. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin sharing, diskusi, atau hanya sekedar sapa, silakan. Oke, sepertinya tidak ada Pak Ika ini. Oke. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Ini tadi ada satu slide yang Ya. apa namanya? Oh, ada dari Bu Astrid nih, Bu Astrid nih ya. Oke, Oke. saya jawab dulu deh Oh sebelum ya, saya masuk ke contoh kasus Wakola ini. baik-baik. Ya, selamat siang Pak, RAB Swakola tipe 2 gelondongan dan diserahkan dananya ke penyedia 100% sesuai dengan DPA. Oke, terus? Mungkin saya coba buka aja Bu Astrid ya. Ini belum saya bertanya nih ya. Oh ya, masuk lagi tuh. Oh, ini namun BPK menanyakan permintaan pertanggungjawaban yang diminta rinci. Oke. Oke, baik. Mungkin Bu Astrid bisa ini Pak, bisa langsung ini nggak? Ngobrol nggak? Biar lebih jelas nih pertanyaannya. Baik. Saya coba Bu ya Astrid, Pak Indro. silakan. Ya, ya, langsung aja Bu, agar lebih Halo, clear. selamat pagi Bu Astrid. Halo, selamat pagi Pak. Halo, Selamat pagi Bu Astrid. Bu Astrid dari mana Bu? saya dari Bandung Pak. Dari? Dari Bandung. Dari Halo, Bandung. halo. Iya Pak, Bandung Pak. Dari Bandung. Dari mana? Dari dinas apa? Kalau saya sih lebih ke eh, apa ya Pak ya? Eh, si konsultannya Pak, konsultan. Oh baik. Iya. Baik Bu. Gitu. Oke, ini yang Kami saya cuma tangkap. kerjasama. RAB Iya, Swakola tipe kedua. Tipe kedua iya. berarti dengan ini dong Bu, dengan apa? Dengan Dengan si instansi. kementerian lembaga lain. Iya, Ya betul ya. iya. Nah, Nah, itu kalau saya, Swakola tipe 2, misalnya mm, apa namanya, dinas kesehatan punya kegiatan misalnya pelatihan dokter gitu kan. ya, Terus penyelenggaranya misalnya karena mungkin Dinkes nggak punya ruangan, nggak punya sumber daya untuk pelatihan, terus mungkin kerjasama dengan ini Bu, dengan misalnya apa BPSDM, Balai ya, Diklat, provinsi, gitu ya, betul ya? ya Bu. Ya, Ya Pak, nah itu ya. kan nanti ada kontrak antara PPK dengan tim pelaksana Swakola yang ada di BPSDM. Nah kemudian, memang kalau Swakola tipe kedua, karena dua-duanya plat merah, Bu, Ya, itu biasanya nggak bisa gelondongan begitu SPJ-nya. Secara keuangan, nanti di RAB itu kan dirinci tuh,
misalnya apa? Butuh narasumber, butuh Ya, perjalanan dinas, ya gitu Bu ya. Nah ya. itu pertanggungjawaban keuangannya pun biasanya diminta rinci, mirip seperti tipe pertama, kecuali tipe 34. Kalau 34 karena kita sebetulnya meskipun swakola tapi kita sedang berbicara kepada pihak lain kan, kepada non pemerintah, kan ormas sama pokok dua-duanya non pemerintah. Nah kalau tipe 1 kedua sebetulnya masih pemerintah. Jadi biasanya ya kalau bukan bicara riset nih Bu ya, bicaranya non riset itu memang jangankan BPK, KPPN pun atau BUD untuk pencairannya dia minta pertanggungjawaban rinci dia. Satu itu. Jadi memang sebaiknya kalau tipe kedua pertanggungjawabannya dibikin rinci karena terkait standar biaya dan lain-lain itu harus sama dengan standar biayanya yang punya uang. Jadi nggak boleh apa namanya gelondongan begitu. Satu itu Bu. Kedua tadi misalnya pun tipe 3 atau tipe 4 dia kan sebetulnya secara keuangan yang dibayar itu ketika sudah ada progres kegiatan, artinya output base sebetulnya. Tapi tadi BPK itu sering untuk menguji Bu, menguji apakah pengeluaran yang di RAB tadi itu betul-betul keluar sesungguhnya. Maka dia biasanya hampir dipastikan pasti minta gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya daripada menjadi bermasalah gara-gara kurang administrasinya, saran saya dalam laporan-laporan swakola sebaiknya ditambah dengan perincian biaya. Syukur-syukur dengan SPJ-nya, meskipun SPJ versi masing-masing lah, tipe 34, tidak mesti versi pemerintah. Kalau kita bicara yang tipe 12, memang SPJ-nya versi pemerintah. Mungkin begitu Bu Astrid. Jadi sebaiknya memang saran saya tetap dilampirkan. Karena untuk mengakhiri kewajaran atau kebenaran dari pengeluaran. Begitu Bu Astrid. Oh ya, Pak maaf Pak, Tapi ini yang saya saya, mau menanyakan lagi. Kalau ini tuh ya. pekerjaannya itu riset Pak. Oh riset, oke riset, ya. Riset dan keluarannya itu yang di dalam DPA itu hanya ada biaya tenaga ahli Ya, bagus. dengan Kalau riset, laporan. Nah, bagus, sedangkan bagus, kan ya. kalau biaya-biaya yang seperti survei, perjalanan kan itu sudah include Pak. Tapi kami Ya, ditanyakan oleh itu rincian si oke, baik. BPK-nya itu rinciannya seperti apa ya Baik. Pak ya? Gimana ya? Gini. Riset itu, ini beri pusat ya Bu ya. Iya Pak. Dulu memang masih rada-rada, riset itu masih rada abu-abu dulu. Swakolanya kan tipe 2. Oke, tipe 2 tadi harusnya kan rinci ya. Tapi kalau riset Bu, sebetulnya ada peraturan PMK Bu. Nah, saya lupa aturannya, nanti dicari aja. Peraturan Menteri Keuangan mengenai cara bayar mekanisme tadi riset. Nah, itu cara bayarnya itu sebetulnya sudah ada aturannya. Dia output base, tidak berdasarkan rincian kegiatan. Jadi tahapan-tahapan penelitiannya misalnya apa? Ketika proposal, data collection, gitu kan, analisis, mungkin seminar, pembuatan laporan, itu Bu ya. Nah, itu cukup dibayar sudah dan tanpa diminta rincian. Satu itu Bu, itu kalau pakai aturan yang lama ya, dianggap swakola tipe kedua. Tapi sebetulnya kalau bicara PP 16 yang baru, riset itu masuk pengadaan khusus. Bukan swakola tipe kedua, Bu. Jadi, itu juga memang awalnya kan kenapa muncul menjadi pengadaan khusus di PP 19, itu memang tadi keluhan para periset, konsultan seperti Ibu ini kan, masa sih udah capek-capek riset, peneliti, malah diribetin dengan konsep-konsep pertanggungjawaban, gitu Bu ya, yang rinci. Maka cara pertanggungjawabannya sebetulnya agak berbeda. Itu nanti diatur lebih lanjut oleh Menristek. Menristek sekarang, dulu Menristek kan. Nah, jadi sebetulnya memang mindsetnya itu adalah output base, tidak perlu rinci Bu. Nah kalau BPK minta 3 tergantung Ibu. Kalau memang nggak ada, berdasarkan PMK tadi atau berdasarkan PPS baru mengenai riset, bilang saja Pak BPK berdasarkan yang PMK itu kami tidak wajib membuat pertanggungjawaban rinci. Demikian juga dengan yang pakai Perpres yang baru. Nah, sampaikannya begitu, Bu. Ya. Iya. Nah, gitu. Silakan BPK nanti apakah dia mau
kalaupun nanti dia buat temuan begitu, tinggal dijawab aja. Memang aturannya nggak mesti begitu kok gitu. Nah, gitu. Oh, ya. Oke, terima Ya. kasih Pak. Oke, baik Mbak Astrid. Sukses ya. Baik. Oke, baik. Ya, Pak. Ada lagi silakan Pak Hendro kalau masih ada. Sepertinya ini. Oh, Pak Franky nih, Pak. Pak Pak Franky, Franky, silakan Pak Franky. Ya, selamat Sudah siang Pak buka, Ika. Pak. Ya. Selamat siang Halo? Pak Franky. Ya. Pak Franky, selamat siang. Dari mana Pak Franky? Ya. Di NTT Pak. Jauh nih. Gimana NTT Pak? Laksana Pak? Cerah soalnya. Ya. Gerimis-gerimis lagi. Sama berarti kalau gitu Pak. Oke, Ya silakan Pak Pak Ika, Franky. saya hanya tanya untuk yang tipe 4 ini Pak. Tipe Karena- 4, baik. Ya, tipe 4 ini Ayo. kan kalau kita mau lihat soal mulai penyusunan draftnya apa semua kan langsung diserahkan ke Pokmas Pak. Betul, Tim betul Pak. Betul. persiapan. Nah, kalau misalnya APIP itu ada pemeriksaan lalu ada temuan itu apakah PPK-nya juga bertanggung jawab Pak? Iya. Oke. Ya gini Pak, kalau kita bicara tanggung jawab, kita kembali ke Pepres-nya. Bahwa sebetulnya kan filosofi Pepres itu kan sebetulnya pelaksanaan pekerjaan itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab PPK. Iya. Yang paling gampang beginilah. Misalnya penyedia, ya kan? Penyedia misalnya kerja nggak beres, gitu kan Pak? Apakah PPK-nya salah? Tentunya yang ditanyakan bukan salahnya. Loh, PPK kan akan mengecek laporannya penyedia. Waktu penyedia minta bayar kan dicek. Ketika bayar kemudian tanpa dicek realisasinya, berarti yang dicek adalah itu kesalahannya kenapa PPK pekerjaan belum beres kok dibayar, gitu kan Pak? Akhirnya tetap tanggung jawabannya ada pada PPK. Demikian juga dengan yang namanya swakelola penyedia. Penyedia itu kan swakelola dengan yang Pokmas. Itu kan mirip penyedia sebetulnya. Jadi si penyedia, si Pokmas tadi bikin RAB, gitu Pak ya. Iya. Nah, RAB itu kan mirip ini Pak, mirip penawaran penyedia. Iya. Tentunya nanti di-ACC oleh PPK Pak. Di-ACC oleh PPK. Nah, AC tadi itu yang kita bertanggung oleh auditor. Kenapa dulu waktu meng-ACC ini nggak dikoreksi, gitu loh Pak. Nah, gitu mungkin Pak, kira-kira. Kenapa pola pikirnya pertanggungjawabannya tetap harus pada PPK. Makanya PPK harus super power. Gitu Pak Franky. Iya kan, karena kalau yang di ketentuan itu kan bahwa PPK-nya ini kan kalaupun dia minta pendampingan dia hanya kan dibilang nanti ada tim yang dibentuk oleh PPK untuk ya, pendampingan betul. saja. Artinya ya betul. Sehingga semacam PPK-nya saya lihat macam di ketentuannya kok PPK kalau untuk tipe 4 ini macam tidak terlibat secara langsung, dia hanya ikat kontrak. Yang penting saya tahu saja outputnya tercapai yang saya minta. Kan seperti itu, Bang. Makanya saya bilang. Oh gitu. Ya tetap PPK punya tugas juga mempertanyakan pengawasan, tim pendukungnya. Jadi mungkin PPK secara operasional mungkin nggak terlibat karena kan PPK ibaratnya kan banyak pekerjaannya. Tapi PPK sebagai organisasi yang punya tim-tim tadi bekerja atas nama PPK kan Pak? Ya kayak mirip gini lah, konsultan pengawas, yaitu ngawasi pekerjaan penyedia, atau Pak. Nah, apa ketika ngawasnya nggak benar, pekerjaannya nggak beres, apa kemudian yang salah hanya pengawas? Tetap pengawas salah, tapi PPK juga tetap bertanggung jawab, karena PPK secara formalnya adalah punya kewajiban mengawasi semua, termasuk mengendalikan pengawasnya kan. Nah, berarti termasuk juga tadi, kalau kita bicara PPK sebagai fungsi paket kontrak, berarti di dalamnya termasuk fungsi mengendalikan. Berarti ketika ada tim-tim tadi Pak, itu di bawah kendalinya PPK semestinya gitu Pak. Oh, karena macam tim pengawas kan kalau di tipe 4 itu kan dari persiapan sampai dengan pelaksana dengan pengawas ini kan langsung diserahkan ke pimpinan Pokmas Pak, bukan PPK yang angkat pengawasannya. Jadi sehingga saya bilang ini kayaknya macam biasanya kan begitu. Jadi yang salahnya di bawah, tapi karena aturannya mengatakan begitu, akhirnya sudah APIP juga bilang
konsentrasinya ke PPK, tidak ke bawahnya, begitu tuh biasanya, Pak. Nah, harusnya sih semuanya. Jadi kalau harusnya APIP melihat siapa berbuat apa gitu Pak, harusnya. Jadi level kesalahannya, kalaupun PPK salah karena bicara dia punya kewenangan. Kewenangannya tidak dilaksanakan. Gitu Pak. Tapi kalau kita bicara siapa yang salah, harusnya sampai clear siapa berbuat apa. Jadi nggak bisa juga, Oh oh iya iya, betul. Iya. oh, jadi kalau misalnya semuanya yang salah PPK, nanti semua salah PA, Pak. PA punya anggaran kan? Itu nggak juga gitu. Harusnya APIP-nya ya melihat siapa yang berbuat, gitu kan? Kalau PPK Benar-benar. ya PPK disalahkan, yaitu PPK apa kewenangan dia yang tidak dilaksanakan, gitu Pak. Gitu Iya, harusnya. harusnya. Gitu. Oke. Baik Pak Ya. Ika. Ya, terima kasih atas Oke, penjelasannya. Ya. ya, baik Pak Franky. Ya Pak Ika. Ya. Iya, kayaknya Ada sudah. lagi? Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil itu yang lain, Pak, saya kasih sedikit nih ilustrasi terakhir nih, Pak. Ya, biar nanti udah Oke, baik. clear. Saya tambahkan sedikit, Pak. Jadi ada beberapa ilustrasi kasus swakelola yang sering terjadi, ya. Misalnya kasus pada rehab sekolah nih, dinas pendidikan, ya. Itu sering jadi temuan di banyak tempat. Pertama, Bang. Pertama masalah caranya, ya. Caranya kan ini swakelola tipe keempat sekarang ya, Pokmas. Jadi kepada komite sekolah, bukan tipe 2 nih, sebetulnya kepada komite sekolah. Cuma memang mekanismenya agak berbeda antara konsep Perpres dengan konsep Permendikbud mengenai dana DAK untuk rehab sekolah. Nah, itu auditor harusnya ya bukan fokus pada itu. Fokusnya tadi itu. Jadi apakah ya realisasi pertanggungjawaban sesuai dengan fisik yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana membuat SPJ sesuai RAB, Pak. Ini kebanyakan di lapangan nanti temuan-temuan itu berawal dari tadi SPJ yang dibuat oleh para kepala sekolah itu hanya menyamakan persis dengan angka-angka yang ada di RAB. Kalau sudah begitu, saya bilang sama auditor, kalau ke kantor saya, itu indikasi sudah rekayasa pertanggungjawaban. Itu berarti harus diuji betul, fiktif nggak tuh pertanggungjawabannya. Dan itu gampang ujinya, Pak. Ya, kenapa? Untuk bikin pertanggungjawaban persis sama dengan RAB, itu pasti kita akan merekayasa pertanggungjawaban. Berarti merekayasa bukti, ya SPJ segala macam itu gampang pembuktiannya. Tinggal diklarifikasi, dicek ke tokonya, itu pasti jawabannya nggak pernah ada tuh Pak. Terbukti susah, nanti temuannya menjadi berat. Jadi para kepala sekolah gitu ya atau di dinas pendidikan kalau sedang swakelola rehab sebaiknya RAB-nya dihitung matang sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya. Kalaupun RAB-nya masih salah, nggak apa-apa, namanya RAB, Pak. Ingat, RAB itu bukan kontrak seperti penyedia. RAB itu hanya ancar-ancar untuk swakelola. Maka realisasinya sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nggak usah merekayasa SPJ. Beli pasir sekian, SPJ-kan apa adanya. Beli semen, SPJ-kan apa adanya. Gitu ya? Jadi itulah esensi daripada kasus yang ada pada rehab sekolah. Ya. Kemudian kasus pada kegiatan workshop, BIMTEK, dan lain-lain. Ya. Nah, ini biasanya ya satu tadi kesalahan pada cara. Kalau anggaran besar biasanya sering dilaksanakan secara penyedia, padahal kita masih mampu. Ya. Kedua, swakelola pun biasanya swakelola ya dengan menggunakan sumber daya yang kurang efisien, hotel mewah segala macam kan, gara-gara anggarannya besar. Sebetulnya bisa menggunakan ruang meeting, gitu, bisa menggunakan pusdiklat kita dan lain-lain lah. Artinya pilihan-pilihan itu menjadi fokusnya auditor sebetulnya. Ya. Oke. Nah kemudian ya, yang ketiga, ya. Nah kalau kita sudah bicara swakelola misalnya workshop untuk ormas baru kan Pak ya. Nah BIMTEK ormas dan lainnya hati-hati, ormas itu bukan penyedia, jadi
komponen biayanya dipastikan jangan ada keuntungan. Ya, karena ormas itu dan ormas yang dipilih pun harus ormas yang memang kegiatannya di bidang itu. Jadi memang ada ormas yang kegiatannya menyelenggarakan pelatihan seperti LPKN misalnya, itu bisa tuh, ya. Oke, tapi kalau ormas yang awalnya bukan itu, kemudian dibentuk sengaja hanya untuk sebagai seakan-akan menjadi penyedia, gitu ya, itu menjadi masalah nantinya. Ya. Oke, nah kira-kira hal-hal itulah ya yang apa namanya bisa terjadi sebagai ilustrasi contoh-contoh kasus pada swakelola itu semua. Ya, oke, jadi dengan begitu harapannya Bapak Ibu sebagai pelaksana swakelola dari mulai perencanaan, itu persiapan sampai pelaksanaan, pertanggungjawaban itu betul-betul memastikan bahwa justifikasi ketika memilih swakelola, menyiapkannya dan mengeksekusinya itu dapat dipertanggungjawabkan, ya. Oke, sehingga tadi tujuan auditor value for money juga tercapai. Baik, mungkin begitu Pak Hendro. Ya, kalau masih ada pertanyaan silakan ya, saya tunggu masih boleh silakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk sebentar lagi ini 1-2 pertanyaan, kalau memang ada Bapak Ibu silakan. Cukup mungkin penjelasan Pak Ika ini. Udah ya, begitu. Kalau Ya. gitu saya closing dulu deh ya. Baik Pak Hendro, Bapak Ibu semua ya, ini tadi ternyata pesertanya luar biasa nih dari Bandung sampai NTT nih ya. Ya, mungkin juga nggak tahu juga yang lainnya kayak dari Sabang sampai Maluku ini ya. Kita bisa ketemu bersyukurlah pada hari yang lumayan mendung ini ya. Tapi mudah-mudahan paparan dari saya, diskusi kita bisa memberi pencerahan ternyata audit swakelola itu ya bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu, tapi itu adalah keniscayaan karena kita sedang mengelola uang publik, uang masyarakat ya. Pertanggungjawabkan secara value for money ya. Itu lebih utama dibanding sekedar pertanggungjawaban administratif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu disuruh pilih temuan auditor gitu kan, temuan administratif itu lebih aman dibanding temuan value for money. Temuan administratif paling banter semaksimal-maksimalnya efeknya pada teguran. Betul, Pak? Tapi kalau temuan value for money tidak efektif, tidak efisien, tidak ekonomis, itu bisa mengarah kepada kerugian negara. Ketika kerugian negara, tentunya efeknya minimal tuntutan ganti rugi. Apalagi dilaksanakan dengan sengaja. Contoh tadi, ya, RAB-nya ya 1M, SPJ-nya disama-samakan supaya sama-sama anggaran. Itu berarti apa? Pasti membuat SPJ dengan sengaja merekayasa. Itu sudah sengaja itu. Bisa dianggap sebagai ya khawatir sebagai tindakan pidana kecurangan. Lebih parah lagi. Artinya hal-hal itu yang kita hindari. Gimana caranya tadi? Silakan Bapak laksanakan semua tahapan dari mulai perencanaan, serah terima, sampai pertanggungjawaban sesuai dengan tadi ya konsep berpikir pilihan-pilihan mana yang paling value for money. Ya, bukan sekedar pilihan mana yang apa namanya tidak melanggar Perpres ya. Tapi pilihan-pilihan mana yang paling value for money bagi negara. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah lebih aman lah. Ya, sesuai dengan moto apa namanya moto pengadaan barang di LKP juga tuh sekarang gitu menuju value for money ya. Ini harusnya bukan sekedar semboyan itu gitu, harus diwujudkan pada hal-hal yang lebih nyata dan lebih konkret. Kalian itu bukan hal yang mudah, Pak. Pertama pola pikir, kedua adalah culture kita belum seperti itu ya. Baik, demikian mungkin Pak Hendro, saya doakan semoga semuanya sehat-sehat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ika telah memberikan paparannya pada pagi hari ini. Juga terima kasih para peserta sudah mengikuti seri kelas webinar swakelola LPKN ini. Juga tergabung di dalam grup. Semoga silaturahmi dari para peserta
tetap terjaga. Untuk hari ini adalah hari terakhir seri webinar. Untuk paparan materi dari Pak Ika nanti akan dibagikan di grup. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun kendala, silahkan diinfokan di grup. Nanti akan kita follow up. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.